bersahabat dengan channel Babe Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para masyayikh wa nakhussu bidzikri Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, kita doakan selalu sehat, berkah, pesantrennya maju, amin, keluarga dan seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah, tidak janjian tapi datangnya sangat terlambat sama saya. Beliau Kiai Syarif maupun Kiai Manarul adalah penasehat dari DKM. DKM itu adalah dakwah Kiai dan Mubalek Nusantara. Sama-sama pembinanya, saya petugasnya. Dan kiai-kiai yang lain, ada Kiai Saifuddin Aman, Kiai Subron, Kiai Abdullah Barka, ada Kiai Abdullah, ada Kiai Soleh Sufyan, dan semuanya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin rahimakumullah. Mengapa sih kalau Nabi itu kok diperingati hari lahir? Kalau selain Nabi itu kan tidak hari lahir. Maulid Nabi itu adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau Nabi yang diperingati hari lahirnya? Kalau selain Nabi, entah itu habaib, masyayikh, kiai, ustad, yang tidak ustad, adalah hari kematian, wafat. Ibu-ibu, kenapa kira-kira? Karena Rasulullah itu orang yang maksum, orang yang didesain oleh Allah mulai A sampai akhir itu mesti benernya. Maka yang diperingati hari lahirnya. Nabi mau salah ditegur oleh Allah, nggak jadi salah. Suatu saat Nabi menerima para pembesar-pembesar. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah yang tidak bisa melihat kalau Nabi sedang sibuk, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum datang. Rasulullah kurang perhatian, ya, kurang perhatian karena lagi sibuk. Tiba-tiba ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu. Jadi Nabi itu mau kurang baik saja itu ditegur. Makanya Nabi mulai A sampai akhir itu mesti baik. Makanya Nabi itu maksum, dan satu-satunya yang maksum adalah Nabi. Selain Nabi, entah itu habaib, entah itu syarifah, entah itu kiai, entah itu siapapun, yang diperingati adalah hari wafatnya. Mengapa? Karena orang itu baru dinilai baik adalah akhirnya. Apakah orang itu happy ending atau bad ending? Apakah orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi orang itu yang dinilai akhir. Mengapa orang tidak boleh gampang memvonis orang lain? Mengapa orang tidak boleh gampang menjudge orang lain? Kafir, munafik, fasik, musyrik, tidak boleh. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu akhir kita itu nanti kayak apa. Ya, karena kita tidak tahu. Orang yang kita vonis ini tidak baik, ini fasik, ini musyrik dan sebagainya, kita tidak tahu. Makanya kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada digambarkan dua orang yang berbeda. Pertama, ada orang yang jelek luar biasa. Saking jeleknya itu tinggal sejengkal jaraknya dengan neraka. Dan ada cerita orang telah membunuh 99 orang. Kira-kira jelek kan? Apa jelek orang ini? Bunuh satu orang aja jelek, apalagi bunuh sampai 99. Jelek. Apa saja sudah dilakukan. Suatu saat Allah ngasih hidayah, ngasih kesabaran, ngasih kesadaran, akhirnya taubat.
datang kepada seorang pendeta. Pendeta, kira-kira kalau saya ini tobat diterima enggak oleh Allah? Katanya pendeta, oh nggak bisa, kebanyakan dosamu. Udah kebanyakan dosa. Oh, artinya pendetanya dibunuh sekalian jadi 100 ya. Jadi akhirnya sowan kepada Kiai Syarif, kira-kira gitu, kepada ahli ilmu. Sowan kepada ahli ilmu, Yai, kalau saya ini taubat, saya ini udah bunuh 100 orang, zina biasa, judi biasa, minuman keras biasa, kira-kira kalau saya taubat diterima enggak? Ya, Kiai Syarif karena dengan ilmunya yang banyak, beliau tahu bahwa sebanyak apapun dosa yang pernah kamu lakukan, ampunan Allah jauh lebih banyak. Sebesar apapun dosa yang pernah kamu lakukan, ampunan Allah jauh lebih banyak. Segede apapun dosa yang pernah kamu lakukan, ampunan Allah jauh lebih. Orang yang sudah bunuh 100 orang saja, kalau Allah nakdirkan baik, maka berakhir dengan baik. Makanya kita ini dalam hidup tidak boleh gampang-gampang memvonis orang. Hari ini kan gampang sekali, tidak cocok dengan saya fasik, tidak cocok dengan saya munafik, tidak cocok dengan saya jangan disolati. Gampang sekali ya. Oh, gampang sekali. Kita ini tidak tahu akhir kita kayak apa. Makanya dahulunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di sana beliau memberikan peringatan kepada kita untuk selalu husnudzon kepada orang. Ketemu yang muda, mana yang muda ini? Nah, mungkin ada muda nih ya. Saya ketemu yang muda begini, kira-kira saya merasa yang muda itu dosanya belum banyak, saya yang tuaan dosanya lebih. Kalau ketemu yang sepuh-sepuh begini, yang sudah pintulas pindu, untungnya telas pipinya gendut, dan sudah ketemu sepuh-sepuh begini ini, saya harus merasa beliau-beliau amalnya jauh lebih banyak, saya yang muda amalnya belum. Kalau ketemu orang alim kayak Kiai Syarif, Kiai Manaru dan sebagainya, saya harus merasa beliau itu loh beramal dengan ilmunya, saya yang bodoh ini beramal tanpa ilmu. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, orang itu merasa orang bodoh itu kalau salah tanpa ilmu maka dosanya kecil atau dosanya tidak ada karena dia tidak tahu. Tapi kalau saya berbuat salah maka dosanya double karena saya tahu. Nah, maka kita ini harus selalu husnudzon kepada orang, positive thinking kepada setiap. Oleh karena itu tadi orang itu diperingati hari apa namanya, kalau selain Nabi yang diperingati ada hari Muhammad. Makanya kita ini kalau cinta sama orang juga jangan berlebihan selain kepada Rasulullah. Karena cinta kepada orang itu kalau berlebihan kita tidak tahu ujungnya. Makanya dikatakan akhbib habibaka au nama asa ayatuna baghidaka yaumam. Kalau kita kan ibu-ibu biasa kita melihat ya sinetron atau di infotainment, ada orang pacaran itu kayak apa namanya, udah kayak lem gitu, udah gandengan terus kemana-mana. Pernikahan acara 3 hari 3 malam, 3 bulan bubar. Ketika bercinta itu kayak seakan-akan tidak ada orang yang terbaik, tidak ada orang yang saya cintai kecuali dia. Giliran pisah, Masya Allah, tidak ada orang jelek kecuali. Makanya orang itu jangan berlebihan. Sebaliknya, bagi doka haunama asa ayakuna habibaka yauman. Kita juga tidak tahu. Maka jangan benci kepada orang berlebihan. Panjenengan benci sama tetangganya. Ibu-ibu, halo. Benci sama tetangganya. Lah kok anaknya sama anaknya seneng coba?
Pokoknya tidak mau, harus dapat 3, kalau enggak saya lebih baik bunuh diri lah, terus gimana? Akhirnya besanan dengan orang yang kita benci. Makanya orang itu jangan berlebihan, senang jangan berlebihan, kemudian benci juga jangan berlebihan. Nah itu saja, ada banyak-banyak, karena kalau saya banyak kasihan nanti jatahnya kayak Manaru yang ditunggu-tunggu. Kalau saya ini partai tambahan. Jadi ketua DKM itu partai tambahan, kalau lama-lama nanti jangan. Jadi intinya hadirin rahimakumullah, DKM ini itu adalah kumpulan para dai-dai, para kiai-kiai muda yang sudah kiai-kiai, kalau saya belum ya, kalau saya belum kiai-kiai, para dai-dai yang bagaimana mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam itu yang wasatiyah, yang moderat, yang toleran, tidak mudah mencaci maki orang, tidak mudah menghina orang. Kalau kita prinsipnya harus bikin kasih sayang kepada banyak orang. Bagaimana kita membangun cinta, membangun rahmatan lil alamin kepada semua orang. Doakan semoga DKM itu bisa istiqomah dalam rangka menjalankan dakwah. Demikian, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.